Shalom dan selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama lengkap saya Magdalena Koe, mahasiswa pendidikan profesi guru di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke dengan NIM 25869051037 batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, di Sekolah Dasar Swasta Katolik Wolowio, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 3 dengan materi Kisah Yusuf. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam satu hati. Yes. Masih semangat? Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa hebat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Kisah Yusuf. Tentang siapa? Kisah Yusuf. Sebelum memulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Ibu minta waktu kalian menulis kesepakatan kelas. Mulai dari sekarang. Masing-masing orang menulis kesepakatan kelas. Sudah? Sudah, Bu. Fokus dalam mengikuti pelajaran. Tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran berlangsung. Jangan berbicara ketika guru sedang berbicara. Jangan ribut saat proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran kita hari ini mampu mengenal Allah yang menyelamatkan manusia sebagaimana tercermin pada kisah Yusuf dan memahami konsep cinta kepada Allah dan sesama melalui tindakan nyata serta berusaha meneladani Yusuf untuk meraih prestasi dan kerja keras, tabah, saling mengampuni atau memaafkan dalam menghadapi berbagai rintangan dengan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Ada yang tahu siapa Yusuf dalam kitab suci? Ya, Virgin? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak. Joshua? Yusuf menjadi penguasa Mesir. Ya, Clarissa? Anak Yakub. Yusuf adalah anak Yakub. Ada yang tahu saudara-saudara Yusuf? Ada yang tahu saudara-saudara Yusuf? Selain Virgin, ada yang tahu? Teman-teman yang lain ada yang tahu? Ada. Iya, Giselle, coba Giselle. Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Dan, Natali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Benyamin. Untuk memperdalam tentang siapa itu kisah Yusuf, kita akan sama-sama belajar dengan materi hari ini tentang kisah Yusuf. Gambar, lihat gambar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Seorang anak yang memanjat dari.
Ya, anak-anak yang sedang melakukan perlombaan memanjat Jari. Kalau gambar yang kedua, Yusuf yang akan dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf yang akan dijual oleh saudara-saudaranya. Setelah melihat gambar, ada beberapa pertanyaan. Apa yang membuat anak-anak itu bisa mencapai puncak jaring? Ya, Clarissa? Mereka berani. Mereka berani. Ada yang lain? Ada yang lain? Mereka berani. Seva? Mempunyai semangat. Mereka mempunyai semangat. Joshua? Mereka bekerja keras. Mereka bekerja keras. Ada yang lain? Mereka menghadapi setiap rintangan. Mereka menghadapi setiap rintangan. Oke, tepuk salut untuk teman-teman semuanya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, yang berikut. Apa yang harus dilakukan agar berhasil mengatasi kesulitan atau cobaan? Apa yang harus kita lakukan? Pia? Jangan merasa takut. Jangan merasa takut. Seva? Jangan malas, harus bersemangat. Jangan malas, harus bersemangat. Yang lain? Jessica? Menghadapi rintangan. Harus berani menghadapi rintangan. Yang lain? Kathy? Berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja keras. Clarissa? Jangan mudah menyerah, harus berjuang. Jangan mudah menyerah, harus berjuang. Abi? Menghadapi setiap tantangan. Harus berani menghadapi setiap tantangan. Tepuk salut untuk teman-teman semuanya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dengar di sini. Sebelum mencapai suatu prestasi, orang akan berjuang menghadapi kesulitan dan cobaan. Rasa malas, takut mencoba, tidak mau susah menjadi penghambat bagi kita untuk mencapai suatu kesuksesan. Untuk itu, hadapilah tantangan dengan penuh semangat. Jadi, Tuhan memberikan kita kemampuan itu untuk mengatasi kesulitan dan cobaan dalam meraih prestasi. Jadi kalau ada orang yang malas, orang yang orang yang malas, selain orang yang tidak sabar, orang yang putus asa, itu biasanya sulit untuk mencapai suatu kesuksesan. Jadi untuk mencapai suatu prestasi, mencapai suatu kesuksesan itu orang harus giat, rajin belajar, berdoa, terus berlatih. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak ini? Bisa. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun. Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba tuyul muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lain yang muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihatnya seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Dan
Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun, dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba Firaun, jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk menjadikan pengelola. Kau akan mengawasi buayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernur. Tangan kananku besi. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Iya, dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke Kanaan dan dihormati semua rakyatnya. Seperti dalam mimpi. Setelah kita menonton video ilustrasi tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun, hal ini bisa kita bandingkan dengan apa yang dituliskan dalam kitab suci, yakni kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai dengan 57. Ibu minta coba Virgin baca. Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruh hanyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru roti, pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Semuanya sudah mendengar? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan menceritakan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya siswa-siswi kelas 3 semuanya dapat mengerti tentang apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai dengan 27 tentang kisah Yusuf. Ibu akan menceritakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibawa oleh pembelinya ke Mesir untuk dijadikan budak. Di Mesir, Yusuf dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Raja Firaun, lalu dijadikan budak. Sesampainya di sana, Yusuf itu difitnah. Dia difitnah karena dia menolak ajakan majikannya untuk berbuat dosa. Setelah itu, Yusuf masuk ke dalam penjara. Lalu Raja Firaun dia bermimpi. Ketika Raja Firaun sedang tidur, Raja Firaun bermimpi. Dia melihat seekor
melihat 7 ekor lembu yang gemuk dan juga 7 ekor lembu yang kurus dan juga buruk rupanya. Lalu 7 lembu yang gemuk dan sehat itu memakan habis 7 lembu yang kurus. Lalu Raja Firaun terjaga dan kembali tidur lagi. Setelah itu, yang mimpi yang kedua kalinya lagi, bahwa Raja Firaun melihat 7 bulir gandum. 7 bulir gandum yang sehat dan berisi, dan juga tampak 7 gandum yang kurus dan tidak berisi. Lalu 7 gandum yang kurus itu memakan habis 7 gandum yang gemuk itu. Lalu ia terjaga lagi. Setelah itu Raja Firaun berpikir, apa arti mimpinya itu? Kemudian ia memanggil seorang pegawai di istana. Dia memanggil dan bertanya, siapakah di antara kalian semua yang bisa dan mampu menafsirkan kedua mimpi ini? Lalu salah satu pegawai di istana berkata begini, ada seorang teman yang mampu menafsirkan sebuah mimpi. Lalu Raja Firaun bertanya, siapa itu? Lalu ia menjawab, dia adalah Yusuf. Sekarang dia di mana? Pegawai istana itu menjawab, sekarang dia di penjara. Lalu menyuruh pegawai istana itu untuk memanggil Yusuf. Lalu Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun mulai bertanya, saya mendengar bahwa engkau ini bisa menafsirkan mimpi. Lalu Raja Firaun mulai menceritakan kedua mimpi tadi kepada Yusuf. Lalu Yusuf menafsirkan bahwa 7 bulir gandum dan juga 7 ekor lembu yang dilihat itu tuh artinya 7 tahun berkah. Jadi selama 7 tahun itu panen rakyat itu akan melimpah, hasil panen rakyat itu akan melimpah. Tetapi selama 7 tahun kemudian akan terjadi kekeringan dan juga kelaparan. Jadi hasil panen yang ada di Mesir itu tuh tidak mendapatkan hasil. Untuk itu Raja Firaun karena berhasil menafsirkan mimpi, Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir. Lalu Yusuf memimpin para masyarakat di situ untuk mulai mengumpulkan bahan makanan agar selama 7 tahun yang mengalami kelaparan itu tuh bisa terpenuhi. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Setelah kita sama-sama mendalami isi kitab suci, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa perasaanmu melihat Yusuf yang tetap percaya pada Tuhan? Siapa? Kagum. Merasa kagum. Terus siapa lagi? Saya Kata dia? termotivasi. Termotivasi. Ada Ketli? Bangga. Merasa bangga. Ada yang lain? Joshua? Senang. Merasa senang. Bersyukur. Bersyukur. Bahagia. Merasa bahagia. Yang berikut, apa saja penderitaan yang dialami Yusuf? Clarissa? Dia di penjara. Clarissa bilang dia di penjara. Virgi? Dia difitnah maka dia di penjara. Dia difitnah, untuk itu dia di penjara. Kevin? Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Yang berikut, bagaimana sikap Yusuf dalam menghadapi setiap penderitaan? Jessica? Bersabar. Bersabar. Julio? Sabar. Tetap tabah. Abi? Siapa? Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Yang berikut, apa yang dapat kalian lakukan saat menghadapi kesulitan atau cobaan? Yang dapat kalian lakukan itu bagaimana? Clarissa? Memohon kepada Tuhan. Berdoa atau memohon kepada Tuhan supaya diberi petunjuk. Yang lain? Yang lain? Pia? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan.
Harus berdoa. Oke, jadi baik. Nah, dengar di sini. Dalam menghadapi setiap cobaan, tantangan atau rintangan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Yang dapat kalian teladani dari sikap Yusuf, harus sabar, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyimpan dendam terhadap teman. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak ini? Bisa. Semuanya tahu tepuk cinta? Tahu. Oke, kalau semuanya tahu, kita berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Jadi kita harus mencintai siapa saja, walaupun dia berbuat tidak baik terhadap kita, kita tidak boleh menyimpan rasa dendam. Karena kita semua itu adalah saudara dan saudari. Bisa atau tidak ini? Bisa. Sekarang Ibu minta perwakilan dari ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka masing-masing dari kelompok masing-masing. Ibu minta dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sebagai ketua kelompok yang mewakili kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ia difitnah dan ia dijual oleh saudara-saudaranya. Percaya dan taat pada Tuhan. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dia difitnah oleh najibnya dan dipenjara. Berdoa kepada Tuhan. Ia menafsirkan mimpi Firaun. Oke, tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, 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 salut. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembaga peserta didik, untuk kalian kerjakan. Yang sudah dapat, dengan diam, dengan tenang, boleh mulai mengerjakan.
kesulitan atau cobaan yang pernah kalian alami. Lalu dari kesulitan dan cobaan yang dialami itu, kalian menulis apa yang hendak engkau lakukan. Dibuat dalam bentuk tabel. Bisa paham? Bisa. Semuanya paham tentang kisah Yusuf atau tidak? Senang mengikuti pembelajaran hari ini atau tidak? Kita harus meneladani sikap Yusuf. Bisa atau tidak? Bisa. Harus cinta kepada sesama, harus saling mengampuni, tetap tabah, bekerja keras, tidak boleh putus asa, tetap terus berdoa agar Tuhan bisa menolong kita ketika kita menghadapi suatu kesulitan ataupun cobaan. Bisa? Bisa. Sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri bebas. Semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu dalam Yesus. Masih ingat lagu dalam Yesus? Masih. Dengar Ibu Tom. Dalam Yesus. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, dengar sini. Jadi di dalam Yesus kita tetap bersaudara. Untuk itu kita harus tetap meneladani sikap Yusuf. Walaupun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak, dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, sampai ia berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun dan ia menjadi penguasa di Mesir. Kita harus meneladani sikap Yusuf. Tidak boleh menyimpan dendam kepada saudara-saudara kita sekalian. Bisa atau tidak ini? Bisa. Kita menutup segala rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Ibu minta Katalia untuk memimpin kita dalam doa. Kita yang lain sikap berdoa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari pagi tadi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami agar kami bisa tiba di tengah keluarga kami dengan aman dan selamat. Namamu yang tetap kami puji, sehingga kami segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.